Closed doors, I'm a fool for your love. Dan seperti biasa, semuanya cip ini lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal yang mesti menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terus pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan tersesat seperti Babang Zoro. Nah, sebelum masuk ke spoiler, ada iklan dulu nih dari Misfit Society dengan harga hanya 95.000 saja untuk launching terbaru dari Kawaii Series, anjay. Dimana ada 3 desain spesial yaitu Pochita dari Chainsaw Man, Anya yang unyu banget dari Spy X Family, dan Tony Choppa dari One Piece. Desain pun dibuat dengan sangat simpel sekali, hanya bagian depan saja. Ini cocok banget nih buat kalian para pecinta anime yang sukanya model minimalis. Dan harga hanya 95.000 saja, itu pun di waktu terbatas di promo launching ini sampai tanggal 11 November nanti. Dan setelah itu harga akan kembali normal ke angka Rp119.000. Walaupun harga murah, tapi kita menggunakan bahan yang terbaik loh, Cotton Combat 24S, dan pemesanan pun bisa COD, bisa di marketplace ataupun di WhatsApp. Dimana pastinya akan ada promo ongkir juga loh. Link pemesanan akan saya simpan di deskripsi video ya. Yuk buruan di order sebelum harga kembali naik lagi. Dan saatnya kita langsung masuk ke pembahasan spoiler kali ini. Dimana yang gila banget sih, Oda beres arc Wano yang bilang sudah masuk saga terakhir, dia langsung beredelin dengan mengungkap misteri-misteri One Piece yang secara terus-menerus sampai nggak dikasih napas. Ini otak aja saya pusing nih, mau mulai dari mana untuk lanjutin teori yang lama dan bahkan buat teori yang baru juga. Tapi oke lah, kita akan langsung saja masuk ke spoiler kali ini, dimana chapter 1066 dikatakan akan berjudul The Will of Ohara. Yang dari judul sepertinya cukup jelas lah ya akan dibawa kemana untuk bahasanya. Dan kalau ngomongin Ohara, udah pasti ini akan menjadi satu hal yang paling menarik sekali. Dimana dikatakan chapter ini dimulai dengan beberapa flashback pasca kejadian Ohara, yaitu ketika Buster Call terjadi di pulau tersebut. Dan dikatakan Dragon dan Vegapunk mereka berada di Ohara tepat setelah penyerangan dari pemerintahan dunia. Dan keduanya pula mengenal Profesor Clover. Yang ini persis seperti yang saya katakan di review lalu, profesor lain yang berbicara tentang sebuah negeri masyhur besar di abad kekosongan atau Void Century, dan mereka berbicara tentang The Great Kingdom, dan dia hanyalah Profesor Clover dari Ohara. Dan satu lagi profesor lain yang tahu tentang hal ini adalah profesor, yaitu Dr. Vegapunk. Yang pastinya keduanya juga ternyata punya hubungan dan langsung terjawab di chapter setelahnya. Dan di spoiler kali ini juga diberitahu jika setelah penyerangan Ohara inilah akhirnya Dragon memutuskan untuk membuat sebuah pasukan yang sekarang kita kenal dengan pasukan revolusioner. Dan sebelum bahas hal-hal menarik nih, kita akan beresin dulu spoiler kali ini ya, ada apa saja. Di sini pula dikatakan jika grup dari ras raksasa mereka membawa buku-buku Ohara ke negeri Elbaf. Yang dari sini pun kita sudah tahu di mana buku-buku dari pohon pengetahuan ini dilempar semuanya ke danau yang sangat besar, yang berarti dari situlah akhirnya buku tersebut dibawa ke Pulau Elbaf, yang sebenarnya dari hal ini saja sudah bikin foreshadow baru. Oh, ternyata inilah tujuan akhir nanti kenapa Luffy akan pergi ke Pulau Elbaf, karena memiliki hubungan yang langsung dengan Void Century. Ya, lagi-lagi ini bahasan yang sudah lama sekali dan sepertinya nanti akan terhubung satu sama lain. Dimana dikatakan grup dari Elbaf ini dipimpin oleh seseorang dengan perban di seluruh tubuhnya. Yang dikatakan juga ini adalah seorang ras raksasa. Kira-kira siapakah orang ini? Yang ini akan kita bahas di bagian belakang juga ya. Dimana chapter pun dikatakan diakhiri dengan Luffy yang bertemu Vegapunk yang asli. Ya, the real Vegapunk, bukan Punk 1-6 yang kita lihat di chapter lalu. Dan Vegapunk asli ini pun berkata, "Oh, anak Dragon, aku tahu kau akan datang." Dimana yang perlu diperhatikan ini yang ketemu dengan real Vegapunk itu Luffy ya, yang berarti dia dengan timnya yaitu Bonnie, Jinbei, dan Chopper, bukan tim Franky yang ada di lab seperti di chapter lalu. Tapi yang menarik adalah apakah Luffy bertemu Vegapunk di robot terakhir yang mereka temui, atau mereka berkeliling lagi dan bertemu dengan si orang tua profesor ini. Ini bakal terjawab seharusnya setelah scan lesson-nya muncul di besok atau Kamis nanti.
Tapi yang menarik dari spoiler dan seharusnya chapter ini adalah semakin banyak nih teori yang terkonfirmasi seperti yang mungkin kalian sudah lihat dari post komunitas. Yang ini recapnya dari chapter 1054 saja lah biar tidak kebanyakan. Karena seperti yang kita tahu semakin banyak misteri yang Oda ungkap secara tipis-tipis. Tapi mari kita bahas dikit yang ada di chapter ini saja ya. Dimulai dari seseorang yang diperban lengkap. Kira-kira siapakah dia? Yang ini sebenarnya bahasan yang lama banget, dimana dari dulu saya berteori jika Saulo alias Jaguar de Saulo dia masih hidup. Dia adalah orang yang menolong Robin kecil dan dia adalah ras Elbaf dan juga penyandang Will of D. Dan kenapa saya bilang jika dia masih hidup? Sebenarnya dasar teorinya ini cukup simpel dan clear sekali sih. Mulai dari kata-kata Aokiji yang bilang kepada Robin bahwa Ohara tidak sepenuhnya musnah. Lalu juga jurus Aokiji kepada Saulo itu bukanlah Ice Egg seperti biasa, tapi time capsule yang kita tahu sendiri. Time capsule ini kan biasanya bentukannya seperti apa dan bukan untuk membunuh seseorang. Dimana teori lain juga yang terkonfirmasi adalah kenapa saya bilang jika Dragon membentuk revolusioner tepat setelah insiden Ohara. Karena lihat dari data book Oda terkait Dragon ini, dikatakan jika dia membentuk pasukan revolusioner di antara 24 sampai 19 tahun yang lalu. Yang itu pun berarti setelah eksekusi Roger dan waktu kelahiran anaknya alias Luffy. Bukankah sangat aneh sekali kenapa Oda nggak ngasih waktu secara tepatnya seperti pasukan revolusioner dibentuk 22 tahun yang lalu? Karena lagi-lagi jika seperti itu, pasti Oda bakal ngasih tahu di manganya akan seperti apa. Dan akhirnya terjawabkan di chapter 1066 ini, di mana beberapa insiden yang terjadi di antara waktu 24 sampai 19 tahun yang lalu adalah tepatnya di 22 tahun yang lalu adanya insiden Ohara ini yang kita semua tahu, dan 20 tahun yang lalu yaitu kematian dari Oden di Wano Kuni. Yang sebenarnya dampak dari kematian Oden ini cukup dahsyat, terutama dengan Kaido yang akhirnya menguasai Wano dalam waktu yang cukup lama. Tapi karena Wano Kuni ini adalah negeri yang terisolasi, jadi seharusnya informasi terkait hal ini tidak akan menyebar luas. Tapi kenapa saya berkata jika ini ada hubungan dengan Monkey the Dragon? Karena kita melihat Dragon ini mempunyai tato di matanya yang persis seperti pakaian yang digunakan oleh Ryuma, yang tentu saja dia pasti tahu tentang sejarah hal itu. Ryuma the Dragon Slayer dan Monkey the Dragon itself. Ini bukankah satu paralel yang luar biasa? Dimana insiden paling pas tentu saja adalah Ohara, sebuah negeri bebas dengan orang-orang pintar yang akhirnya alasan Dragon ingin bertemu Robin yang disebut sebagai Flame of Revolution ini, yang secara kebetulan Robin berada di grup dari anaknya yaitu Topi Jerami. Bukankah ini seakan-akan benang yang sudah dihubungkan satu sama lain dan bersatu dengan sangat seamless sekali? Tapi satu hal yang miss di explore ini adalah hubungan antara Dragon dan Vegapunk, yang berarti setidaknya mereka sudah mengenal sebelum insiden Ohara ini terjadi. Karena jika dilihat dari timeline 22 tahun yang lalu itu, tentu Vegapunk sudah ada di Angkatan Laut atau pemerintahan dunia, maka tentu saja hubungan keduanya sebelum insiden ini terjadi. Dimana satu hal yang menarik adalah jika Dragon dulunya seorang angkatan laut, di mana banyak sekali teori tentang hal ini, atau bahkan saya ingat sekali teori dari Lord Real Guenoe yang berkata jika Dragon dulunya adalah anggota dari Chipperpol, maka ini akan menjadi sangat masuk akal kenapa dia kenal dekat dengan Vegapunk, karena mungkin mereka tahu tentang hal-hal korup di dunia ini dan akhirnya memutuskan untuk memberontak. Toh ingat Jaguar de Saulo juga, dia adalah Vice Admiral dari Angkatan Laut, dan ingat juga Garp selalu menyuruh anaknya untuk menjadi Angkatan Laut. Jadi sangat wajar sekali jika Dragon sebelumnya bukan bajak laut. Nah, jadi itulah video explore kali ini, dimana lagi-lagi bahasan super lengkap tentang Dragon, Saulo, Vegapunk, dan yang lain-lainnya akan kita bahas di video review setelah semuanya terungkap dan skill-nya dengan jelas di hari Jumat nanti ya. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue udah pamit, and I'll see you guys next time.